Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, sesepuh dan binispuh, para panitia yang luar biasa. Izinkan saya bernafas dulu. Kita salah hotel soalnya. Saya 4:30 itu sudah nunggu di lobi Hotel Royal Darmo Malioboro. Mana ini kondisi? Kok sepi sekali? Apa jangan-jangan salah hari? Ternyata Masya Allah, semua ada hikmahnya. Kalau saya bawa mobil sampai sini pas qiyamul lail. Untungnya bawa motor, langsung alhamdulillah 5 menit sampai sini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Yang penting jangan sampai salah surga dan neraka. Ya. Sore hari ini saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Meskipun makanannya belum datang. Karena Rasulullah menyabdakan lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda aftara wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa, Allah janjikan 2 kenikmatan sekaligus, 2 kebahagiaan sekaligus. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia sedang berbuka. Apapun menunya pasti nikmat. Apalagi buka puasa bareng-bareng seperti ini. Ada blok timur, ada blok barat. Ini gosip atau tadarus? Tadarus ya. Alhamdulillah. Apapun menunya tetap nikmat. Meskipun yang disuguhkan hanya air putih, sambal kerupuk, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Kenapa? Begitu nikmat makanan yang kita rasakan saat itu, karena kita dalam kondisi lapar. Maka tidak salah, lauk yang paling enak itu adalah saat lapar. Apapun menunya tetap enak. Tetapi kebahagiaan kita sore hari ini yang kita rasakan belum seberapa dengan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Inda liqa'i rabbi. Ketika kita berjumpa dengan Allah. Berjumpa seperti ini saja bahagia, apalagi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang betul ya. Lapar itu bisa menghilangkan konsentrasi. Makin lapar, makin tidak terkendali. Tapi insya Allah kita bisa mengendalikan diri. Jaga hati, jaga pikiran, jaga perasaan. Meskipun kita ditakdirkan oleh Allah dalam kondisi bagaimanapun, kalau kita selalu bersyukur kepada Allah, pasti rasanya enak. Salah hotel disyukuri aja, alhamdulillah. Memang kondisi lapar ini segala-galanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita sudah memasuki 10 hari yang kedua bulan Ramadan. Siapa yang sudah khatam angkat tangan? Mbak Win khatam, Masya Allah, luar biasa. Siapa lagi? Doorpressnya sudah siap belum? Sudah siap. Coba yang khatam sudah 10 hari khatam sekali. Masya Allah, Mbak Ope juga khatam 1, 2, 3. Mbak Tina juga khatam. Wah, nggak cukup doorpressnya ini. Bu Sasa juga khatam ya. Seneng saya kalau lihat ibu-ibu kok sering khatam itu. Yang sudah khatam 2 kali. Tadi masih koma. Yang sudah khatam 2 kali? Ada? Bu Lili khatam 2 kali? Masya Allah. Ada yang khatam 3 kali? Tadi masih koma. Yang 3 kali? 2 kali ya. 10 hari pertama Ramadan sudah khatam 2 kali. Tapi hanya 1 jamaah syamilah. Insya Allah nanti doorpressnya dikasihkan beliau ya. Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hari ini bisa khatam lebih banyak.
benar-benar menjadikan Ramadan sebagai syahrul Quran, bulan di mana kita lebih bisa menikmati Al-Quran. Ada salah seorang ibu-ibu, mungkin tidak hadir di sini. Umur beliau saat ini 68 tahun. Beberapa hari yang lalu ya saya, Ustaz, alhamdulillah saya sudah khatam. Hari ketiga Ramadan sudah khatam sekali. Saya tanya sehari berapa juz? 10 juz. Tiap hari 10 juz selama Ramadan, tiap 3 hari khatam. Ramadan tahun ini khatam berapa kali? Insya Allah sekitar ya 10 kali. 10 kali. Ustadznya aja masih megap-megap. Belum tentu bisa. Tapi Masya Allah, Allah berikan hidayah kepada beliau. Bahkan saya tanya, kok bisa? Saya ingin seperti Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i rahimahullah itu ketika bulan Ramadan, beliau libur ngajar. Kalau saat zaman sekarang malah sibuk ngajar, sibuk iftar. Kalau bisa di-cloning jadi 2 kali, iftar di sini, iftar di sana. Imam Syafi'i rahimahullah Ramadan itu libur ngajar. Beliau selama Ramadan, bahkan dimulai dari bulan Sya'ban, tidak banyak aktivitas di luar kecuali memperbanyak membaca Al-Quran. Maka masyhur itu, selama Ramadan beliau khatam sehari 2 kali dalam sholat beliau. Ini yang menginspirasi beliau untuk bisa khatam setiap 3 hari sekali. 10 hari khatam 3 kali. Masya Allah, luar biasa, merinding saya. Imam Syafi'i rahimahullah itu setiap hari beliau khatam 2 kali, dan itu dalam sholat, bukan di luar sholat. Berarti di luar sholat lebih banyak lagi. Sholat duha khatam sekali, kemudian sholat malam khatam sekali. Tapi yang Masya Allah, menantunya Rasulullah SAW, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau bahkan di bulan Ramadan ini khatam 1 kali dalam 1 rakaat sholat witirnya. Sholat witir, ibu-ibu berapa rakaat? 3 rakaat ya? 3 rakaat khatam atau enggak? 3 kali Al-Ikhlas sudah dianggap khatam. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan, beliau selama bulan suci Ramadan enggak kehitung berapa banyak beliau khatam. Bahkan salah satunya beliau menghatamkan 30 juz itu hanya dalam 1 rakaat sholat witir beliau. Ini betapa orang yang sudah didekatkan oleh Allah dengan Al-Quran. Waktu itu seolah-olah begitu cepat. Bukan cepat kita tiba-tiba tanggal tua, tapi cepat, sudah 2 juz tidak terasa. Kayak santri-santri kita ini nggak terasa, 15 menit 1 juz, 30 menit 2 juz. Apalagi kalau dalam kondisi ngebut gaspol bisa 10 menit selesai. Insyaallah Ibu Samila bisa ya. Kalau kita setiap hari khatam sekali, insyaallah bisa, sangat bisa. Tapi hati-hati, membaca Al-Quran itu bukan cepet-cepetan. Tapi bagaimana caranya Al-Quran yang kita baca itu bisa menghunjam ke dalam hati, masuk ke dalam relung hati kita, sanubari kita. Gak apa-apalah lambat asal selamat. Tapi kadang alasan ini kita jadikan ya, alasan juga. Sudah khatam? Belum. Kapan? Ya sambil jalan aja lah. Harusnya ada target untuk bisa menghatamkan Al-Quran berapa kali. Belum dapat surat cinta. Oh ya, masih lama ternyata. Kita sampai tarawih ya ibu-ibu? Mau 1 juz atau 2 juz? Saya kan sudah bubar duluan. Saat izin pulang nemani suami. Saat izin pulang ada acara di rumah. Nanti kita sholat tarawih di sini. Gak sampai 1 juz kok, paling ya 1,5 juz. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, seandainya kita tahu betapa dahsyatnya Al-Quran, maka kita akan berharap agar tidak ada satupun waktu kita kecuali selalu bersama dengan Al-Quran. Sehingga kalau khatam Quran sebulan sekali itu kurang, apalagi kurang dari 1 bulan atau lebih dari 1 bulan. Kalau kita setiap hari membaca Al-Quran 1 juz, pasti kita akan membaca 1 ayat atau 1 surat yang isinya adalah doa. Misalnya di dalam Al-Quran ada 1 ayat yang isinya doa.
doa yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayat 100 surat As-Saffat. Apa bunyinya? Surat As-Saffat surat 37 ayat ke-100. Ada doa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa bunyinya? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang salih, keturunan yang hebat, keturunan yang berkualitas. Kalau kita sebulan sekali khatam, maka sebulan sekali kita membaca doa ini, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang salih. Maka kalau tidak dari anak kita, nanti dari anak cucu kita, Allah hadirkan kepada kita keturunan yang salih. Kenapa Nabi Ibrahim tidak berdoa, ya Allah jadikan anak saya pengusaha, ya Allah jadikan anak saya presiden? Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah jadikan anakku seorang anak yang salih. Karena anak yang salih ini mau jadi apapun pasti baik. Mau jadi orang biasa baik, jadi pengusaha baik, jadi pegawai baik, jadi ketua RT pasti baik, jadi pemimpin pasti baik, karena ada jiwa salih yang ada di dalamnya. Dan kesalihan ini bukan hanya dirasakan orang tua ketika masih hidup, justru yang sangat kita butuhkan. Kenapa kita harus punya anak yang salih? Karena nanti setelah kita mati, siapa yang mendoakan kita? Hanya anak-anak yang salih yang mendoakan orang tuanya. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak kita lah yang akan mendoakan kita, para orang tuanya. Ketika amal ibadah kita, bekal kita minim, bekal kita sedikit, kita punya anak solih, pasti selamat tuh. Apalagi anak kita bisa ngaji, baca Quran, setiap huruf pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Anak kita pinter ngajinya, dia punya santri, diajari santrinya baca Quran, pahalanya sampai kepada orang tuanya, begitu pula seterusnya. Tapi alhamdulillahnya, walaupun tidak semua orang tua itu dikaruniai keturunan yang solih, karena bisa jadi anak itu ujian. Lawang sekelas Nabi saja, Nabi Nuh alaihi salam punya seorang anak, salah satunya namanya siapa? Kan'an. Anaknya Nabi Nuh alaihi salam ditakdirkan oleh Allah durhaka kepada orang tuanya. Betapa sedihnya Nabi Nuh alaihi salam, anak yang nanti diharapkan akan bisa melanjutkan estafet dakwah beliau, padahal Nabi Nuh itu sudah berdakwah selama 950 tahun. Dicatat ya, ini nanti ada door prize-nya nih. Selama berapa tahun? 950 tahun. Tapi tidak sebanyak jamaah Samilah pengikutnya. 950 tahun beliau berdakwah, pengikutnya bisa dihitung dengan jari. Termasuk putra beliau Kan'an ini diharapkan nanti bisa melanjutkan dakwah orang tuanya. Tapi ternyata Allah takdirkan lain. Dia durhaka kepada orang tuanya. Apalagi kita-kita. Nabi bukan, istri Nabi juga bukan, keluarga Nabi juga bukan. Tapi jangan khawatir. Selama kita punya Al-Quran, Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Jangankan kita sudah bisa bahasa Arab. Kan tidak semua ibu-ibu yang Odoj One Day One Juice itu bisa bahasa Arab. Paling tidak tahu ana, antum, naam, lalalala. Apalagi yang besok mau umrah harus belajar bahasa Arab. Minimal hafalkan 4 ini. Ya haj itu. Hafalkan itu. Lala, naam, naam. Meskipun kita belum bisa bahasa Arab yang luar biasa, Al-Quran itu tidak memandang siapa yang membacanya. Mau dia bisa bahasa Arab, mau dia paham artinya atau tidak, kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak pada hari kiamat akan datang untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Kayak ini harus menjadi kabar gembira bagi kita. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau takdirkan hamba bisa berjumpa dengan Syamilah, sehingga terpaksa setiap hari harus baca 1 juz. Terpaksa. Mau dikasih syafaat terpaksa. Ini kurang bersyukur namanya. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka.
Memang awalnya harus dipaksa. Tiap hari kita 1 juz. Seandainya kita tahu bahwa ayat Al-Quran itu akan datang kelak pada hari kiamat, dia akan mencari kita, siapa yang membacanya untuk memberikan syafaat, maka kita akan lebih banyak lagi membaca ayat-ayatnya. Dan tidak perlu khawatir, karena sifat Al-Quran itu bukan hanya menolong hamba-hambanya Allah nanti di akhirat, termasuk dia juga akan menjadi syafaat bagi siapapun yang ada di dunia. Maka kalau kita punya Al-Quran, harusnya anti galau, anti sedih, anti stres. Maka orang yang sering ngaji baca Quran kok masih stres, galau, gelisah, berarti dia menyalahi kodrat, menyalahi takdir. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus, jalan yang membawa kebahagiaan. Maka kalau ada jamaah Syamilah kok sambat ke Ustadz, nggak saya jawab, WA ke saya, Ustadz, biarin. Bener, Ustadz saya punya masalah. Kenal Ustadz, tahu Ustadz, ingat Ustadz ketika ada masalah. Begitu nggak ada punya masalah, begitu uangnya banyak, lupa sama Ustadznya. Kalau ini bukan jamaah Syamilah, kalau ini jamaah Syamilah nggak ada yang berani WA, tak diemin betul. Seharusnya ketika kita punya masalah ingat Quran, bukan ingat Ustadz. Ingat apa? Quran. Quran itu manhajul hayah, sebagai manhaj kehidupan kita. Maka kalau kita galau, coba buka Quran, manapun, ayat berapapun, kita buka saja. Lalu kita baca. Dari Quran yang ada terjemahannya ya, bukan yang Quran gundul, tapi Quran yang ada terjemahannya. Kita buka di situ. Coba baca terjemahannya. Maka seolah-olah ayat itu akan menjadi jawaban bagi kita. Itu hebatnya Quran. Padahal nggak janjian, tapi begitu kita buka, lalu kita baca, ayatnya itu seolah-olah mengerti dengan apa yang saat itu sedang terjadi pada diri kita. Walaupun kita tidak nyari juz berapa, ayat berapa, pokoknya sekedar buka saja. Ini Masya Allah. Salah satu mukjizat Al-Quran itu dijadikan oleh Allah sebagai manhajul hayah. Sebagai apa? Manhajul hayah. Catat ya. Doorpress juga ini. Manhajul hayah. Sebagai manhaj, pedoman bagi kehidupan umat manusia. Sehingga kalau kita selalu bersama Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kebahagiaan kita bertambah, kebahagiaan kita terus-menerus meningkat. Tidak ada perasaan gelisah, tidak ada perasaan galau, tidak ada perasaan sedih, karena kita punya Al-Quran. Kita punya petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran kalau Al-Quran itu bisa mengubah seseorang, di mana sebaliknya tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Sering kan kita dengar, kita tidak akan pernah bisa mengubah Al-Quran, tapi Al-Quran bisa mengubah hidup kita. Al-Quran bisa mengubah keadaan kita. Dari yang tadinya asfala safilin, dalam kondisi yang sangat rendah, dihina-dina, dicemooh, direndahkan, dihinakan, tapi diangkat oleh Allah fi ahsani taqwim, pada tempat dan kedudukan yang paling tinggi. Sering kita dengar perkataan ini. Ketika bangsa Arab tidak memiliki peradaban, pada saat itu bangsa yang paling besar yang terpandang hanya ada dua, Imperium Romawi dan Kekaisaran Kisra. Pada saat itu bangsa Arab tidak dianggap. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, bangsa Arab itu kemudian menjadi La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad, menjadi negeri yang dijanjikan oleh Allah keberkahannya. Apa yang menyebabkan negeri itu menjadi berkah? Al-Quran. Bahkan malam-malam biasa sama. Malam Senin, malam Selasa,
Tapi karena malam itu Al-Quran diturunkan, malam itu menjadi malam 1000 bulan. Malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Seorang manusia biasa lalu diberikan kepadanya Al-Quran, menjadi sebaik-baik manusia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Al-Quran itu sampai di tempat kita, di rumah kita, rumah yang dibacakan Quran menjadi rumah yang diberkahi. Bahkan mungkin seumur-umur, ini royal apa tadi namanya? Takut salah. Kok bisa sampai Darmo gitu? Masya Allah. Ingatnya saya Surabaya, Darmo. Sudah parkir rapi, datang ke lobi, sebentar Pak ya saya tunggu di sini, silahkan Bapak gitu. Saya ngaji hampir 1 juz itu. Kok nggak ada yang baju seragam kuning biru? Jangan-jangan ada. Terus saya lihat di jadwal hari ini tanggal 13 April kok ada Kemendikpar sama mana tadi? Mana Samila ini. Terus saya datang ke lobi, Bapak mohon maaf ada agenda buka puasa. Tidak ada Pak. Beneran? Ternyata Masya Allah, qadarullah wa masyafa'ala. Bisa jadi loh ya, tempat ini baru pertama kali dibacakan Quran, betul? Ada yang sudah pernah khataman di sini? Belum. Bisa jadi baru pertama kali, kan baru jadi ini. Dibangun pada masa pandemi. Baru jadi langsung dibacakan Quran. Ini yang punya tahu pasti dapat diskon ini. Benar. Sudah saya gratiskan aja Pak. Enggak apa. Saya nggak tahu. Coba nanti dikirimkan ya khataman Bu Marwati tadi. Baca sampai Al-Kafirun, Masya Allah. Bisa jadi loh ya. Ini baru pertama kali dipakai sholat tarawih. Sebelumnya nggak ada sholat tarawih. Namanya juga baru tahun ini ketemu Ramadan. Dimanapun tempat ada Al-Quran dibacakan di dalamnya, maka tempat itu menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sering saya sampaikan pada saat khatmil Quran, buat bekas dan jejak sebanyak-banyaknya, dimanapun, kapanpun. Walaupun kita hanya singgah sesaat saja, tinggalkan ayat-ayat Al-Quran di situ. Walaupun hanya 1 ayat, walaupun hanya beberapa saat. Karena di mana ada Al-Quran dibacakan, di situ ada keberkahan. Masih ingat surat apa, ayat berapa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ada yang tahu surat apa, ayat berapa? Coba mas santri atau mbak santri, ada yang tahu? Surat apa, ayat berapa? Yang sudah sampai juz 2-3 siapa? Ada? Watan Pak Kiai? Ada santri yang sudah sampai juz 23? Ada? Coba Nduk Le 100.000. Bener? Ada? Yang tahu? Bentar, saya bawa uang atau enggak? Oh, ada. 14. Coba siapa yang tidur itu? Le, bangun Le. Lapar. Oh, buka mushaf. Coba ke sini, maju ke depan. Mau dikasih uang Ustadz. Nah, siapa yang paling depan itu? Mas siapa sebelah kiri? Sini Le, duduk sini. Coba dipanggil. Ini malu-malu ya Ustaz ya. Coba saya panggil. Iya. Nah, ini dia. Ayo Dek. Ini sahabat-sahabat kecil kita yang sehari-hari itu bergabung. Ya, ke depan yuk dipanggil sama Ustaz. Sini. Ayo. Siapa yang mau uang 100.000 dari Ustaz Salih? Yang mau 100.000 mau baca Al-Quran. Gak apa-apa. Dapat bonus. Ayo maju ke depan. Oke. Ya, sudah menemukan Ustaz satu. Mana? Kalau kamu maju dikasih aja. Siapa? Akhirnya mendapatkan satu ini Ustaz. Calon Silakan aku sendiri ini. tapi menyimak. Sini Mas. Nanti kita dengerin ya. Kita dengerin 1 ayat 2 ayat. Sini enggak.
Siapa namanya? Siapa? Mas Bambang, sebagainya. Sudah berapa juz? Sudah berapa juz? Oh, belum mulai menghafal ya. Baru tahsin ya. Insya Allah. Kita doakan beliau insya Allah jadi hafiz, calon pengasuh pesantren Al-Quran. Insya Allah. Dari mana Mas? Dari Jambon. Tuh banyak ibu-ibu yang nyari menantu. Ada ya. Ini santri memang begini, akhlaknya luar biasa, tawadu, rendah hati. Tahu artinya tawadu? Tawarna duit. Tawadu itu artinya rendah hati. Ya, kita doakan Mas Bambang insya Allah jadi hafiz Quran. Tadi ada yang tahu surat apa yang berapa? Oh iya, belum dikasih tahu ya. Surat Shad ayat ke-29. Surat Shad ayat ke-29. Sekarang sudah hafal berapa ayat Mas Bambang? Juz 30 belum ya? Insya Allah pulang dari sini langsung hafal ya. Pulang dari sini langsung hafal. Banyak, Al-Quran itu adalah mukjizat. Ada yang dimudahkan oleh Allah bisa menghafal tanpa menghafal, hafal tanpa menghafal. Tapi nggak bisa kita tiru. Bangun-bangun langsung hafal Yasin, langsung hafal surat Al-Baqarah. Tapi ada ulama yang ditakdirkan oleh Allah dimudahkan untuk mendapatkan ilham itu. Termasuk Mas Bambang. Ya, nggak perlu khawatir ya. Coba tadi surat apa ya berapa? Jangan dikasih tahu. Itu tanya Mas Bambang. Surat Shad ayat berapa? Ayat 29. Saya tadi sudah janji ngasih uang. Bentar ya, tak cek dulu. Oh, 100.000. Di Mas ya? Nggak boleh nolak. Ya, duduk. Setelah ini Mas siapa? Baru tahsin. Oh ya, sudah ada ini. Soalnya mushaf saya ketinggalan di motor. Coba kita dengerin. Sudah tahsin beliau. Nanti kalau sudah bagus tahsinnya ngajari jamaah Syakirah ya. Siap. Ta'awud bersama. Coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وليتذكر أولو الألباب. Coba dibaca terjemahannya. Kita dengarkan ya. Luar biasa ini ayatnya. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikannya ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Masya Allah. Makasih Mas Bambang ya. Dulu. Ya, barakallahu fikum. Ayat berapa tadi? Ayat 29. Surat Shad. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru al-albab. Maka insya Allah dengan tadi dibacakan Quran, tempat ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah. Kita berdoa bersama ya. Mudah-mudahan semua yang pada sore hari ini meluangkan waktu, bahkan tadi bermacet-macet meninggalkan rumah, keluarga untuk bisa khatmil Quran di tempat ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Sepulang dari khatmil Quran, iftar ini, kita semakin cinta dengan Quran, semakin dekat dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan tidak hanya ketika kita masih hidup kita ditemani Al-Quran, sampai kita di alam kubur hingga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran setia menemani kita sebagaimana kesetiaan kita menemani Al-Quran di dunia. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Allah, di saat kami sedang iftar sore hari ini, kami berdoa kepada Engkau sebagaimana Engkau janjikan doa-doa mereka yang sedang berbuka puasa adalah doa-doa yang mustajab. Kami tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini ya Allah, kecuali memohon kepada Engkau ampunan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa keluarga kami, dosa saudara-saudari kami, dosa kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Jangan Kau biarkan kami keluar dari tempat ini kecuali telah Engkau ampuni dosa-dosa kami. Engkau hapuskan segala kesalahan-kesalahan kami. Pastikan Ramadan ini menjadi penghapus dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Mudahkan segala kesulitan kami. Muliakan hidup kami. Lapangkan rezeki kami. Jaga kesehatan kami. Mudahkan kesulitan-kesulitan kami, urusan dunia dan urusan akhirat kami ya Allah. Dekatkan kami dengan Al-Quran sedekat-dekatnya ya Allah. Jangan Engkau pisahkan kami dari Al-Quran. Jangan Engkau jauhkan kami dari Al-Quran ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami kesabaran, ketabahan, keistiqomahan, keikhlasan dan sifat ridha terhadap apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Terimalah puasa kami, salat kami, tilawah Quran kami, sedekah kami, zikir kami, segala kebaikan-kebaikan kami yang terbatas ini ya Allah. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dipastikan maghrib benar ya. Jangan sampai hanya azan contoh. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.